Ya, maaf pemirsa, sampai kadang tuh apa ya, mau menangis nih. Eh, karena saya ingat dulu waktu saya masih kecil nih pemirsa, di daerah tempat saya itu benar-benar asri loh, di Caterjo itu. Tapi karena memang mungkin dulu memang tidak terasa. Mindset daya berpikirnya baik masyarakat maupun utamanya di pemerintah tidak merubah cara berpikirnya tentang Mojokerto itu sendiri. 99% saya yakin kejadian yang ada di Sibolga itu bisa terjadi. Kondisi lingkungan Mojokerto ini sama seperti Sumatera sekarang nih Pak Yan. Kalau melihat kerusakan sudah 50% kayak gini, saya sangat khawatir banget dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti Sumatera, tapi sangat mengkhawatirkan. Belum lagi pengundulan hutan yang ada di selatan Mojokerto itu sendiri juga sampai sekarang alih fungsi semakin masif lah. Kalau menurut saya hanya dua sebab ya. Yang pertama adalah pertambangan di kaki sungai atau di hulu sungai itu. Yang kedua adalah pengundulan hutan. Hutan yang dulunya pepohonan, sumber daya alam dari pepohonan sekarang menjadi hutan jagung, hutan tebu. Itu di daerah saya ini eh, luasan pangkuan kerja kami ini ada 591 hektar ya hutan. Ya, ya. Itu sudah tebu yang sudah ada itu sekitar 300 hektar. Salam sehat pemirsa dentum.id. Kembali lagi dengan saya di kondisi saya yang dengan suara yang orang Jawa ngomong kloro-kloro ini. Karena di tengah kondisi banyak penyakit dan juga kondisi alam yang juga banyak juga penyakitnya. Karena sekarang ini pemirsa ada berita besar yang lagi panas-panasnya, yaitu di Sumatera, tentang banjir bandang, dan juga di Indonesia banyak juga tanah longsor. Ini ya, dunia khususnya di Indonesia ini sekarang alamnya lagi tidak baik-baik saja. Dan kita kedatangan tamu spesial, seorang aktivis yang dimana notabene dia aktivis lingkungan, datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan Bapak Pak Yani, apa kabar Pak Oke, Yani? baik sehat, alhamdulillah. Jadi Pak Yani ini aktivis lingkungan, khususnya di Mojokerto. Bisa ceritakan Pak Yani, awal mulanya dulu kok bisa jadi aktivis lingkungan ini Pak Yani? Oh, oke. Tentunya salam rahayu dulu, binaringan sehat, selamat, Amin, amin. mateng sedoyo, masyarakat Mojokerto khususnya. Jadi saya sangat prihatin ya melihat eksploitasi eh, subdas berantas yang ada di Kabupaten Mojokerto ini, juga pengundulan hutan yang sudah sangat luar biasa menjadi alih fungsi lahan, sehingga sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun kalau saya perhatikan, semakin tahun peningkatan ancaman bencana di Mojokerto juga kita rasakan, Ya, sehingga eh, sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan di musim penghujan ini, khususnya daerah bawah Mojokerto di Kecamatan Prajurit Kulon, juga ada di Kecamatan Mojoanyar, karena Mojokerto ini adalah kabupaten yang kecil, juga eh,
di lereng 4 gunung mulai dari Penanggungan, Welirang, Arjuna dan lain sebagainya. Itu saya rasa yang menjadikan keprihatinan kami setiap saat terancam kejadian bencana banjir dan longsor. Oh, akhirnya Pak Yani. Oh ya, nama Pak Yani ini adalah Ahmad Yani, ya Pak? Ya. Ahmad Yani, Oh, iya. nama seorang pejuang juga itu. Boleh saya perkenalkan diri dulu? Ya, boleh, Nama boleh, saya boleh. Ahmad Yani, biasa disebut dan saya suka disebut sebagai orang hutan. Gitu ya? Karena hidup saya ini ada di dalam kawasan hutan, mulai tidur sampai mencari nafkah itu ada di dalam kawasan hutan. Sampai ini loh pemirsa, saya ini tahu kata-kata tentang aktivis lingkungan terutama hutan namanya Kak Kopen. Kak Kopen Iya. atau Gakopen? Gakopen. Jadi Gakopen. K-nya nggak double ya, Gakopen. Gerakan Komunitas Peduli Lingkungan. Yang kalau disebut Gakopen itu biasanya nggak terperhatikan. Ya, tak Jadi terperhatikan. artinya yang tidak diperhatikan oleh semua pihak, termasuk salah satunya pemerintah, Ya, itu Ibu Pertiwi. Bumi kita sedang sakit, bumi kita sedang ya, nangis, memohon terhadap penghuninya untuk memperhatikan bumi Pertiwi ini agar bisa menjadi lestari dan menjadikan kehidupan yang berkelanjutan. ya. Ini sesuai judul kita podcast kita hari ini nih, Pak Yani. Jadi mungkinkah Mojokerto bisa terjadi banjir seperti di Sumatera gitu, Pak Yani? Bisa dijelaskan Pak Yani, gimana sih kondisi geografisnya Mojokerto sekarang ini sebenarnya? Jikalau mindset daya berpikirnya baik masyarakat maupun utamanya di pemerintah tidak merubah cara berpikirnya tentang Mojokerto itu sendiri, 99% saya yakin kejadian yang ada di Sibolga itu bisa terjadi. Kenapa Pak Yani? Ya karena Mojokerto ini kabupaten kecil, tidak jauh dari lereng gunung 4 gunung yang ada di selatan, di mana gunung itu adalah sebuah catchment area atau daerah tangkapan air yang memiliki 5 hulu subdas Berantas yang mensuplai air ke Sungai Berantas dan tentunya akan lari ke Laut Surabaya dan Sidoarjo. Hanya berjarak antara 20 sampai 25 km lah Kabupaten Mojokerto ini dengan gugusan 4 gunung yang ada di selatan Mojokerto itu sendiri. Sehingga saya berpikir bahwa nadinya Mojokerto itu ada di 4 gunung yang ada di selatan, mulai dari Kecamatan Trowulan, Jatirejo, Gondang, Pacet, dan Trawas. Ya. Berarti termasuk daerah ini ya Pak, potensi ya sebenarnya untuk terjadi banjir seperti Sumatera ya Pak Yani ya? Iya, karena kalau melihat menjulangnya tingginya 4 gunung itu dengan ukuran lebarnya Kabupaten Mojokerto itu kan nggak sebanding ya. Iya, iya, Besaran tingginya gunung itu nggak selebar dengan Kabupaten Mojokerto sebenarnya. Kalau itu terus terjadi ada eksploitasi di dalam kaki gunung, juga di dalam kaki sungai, iya. di mana batuan andesit di situ dengan ukuran besar, kecil, sedang, dan lembut juga sebagai rongga-rongga penampung daripada air itu sendiri di kala hujan sebagai filter daya resapan air, sehingga infiltrasi air hujan itu secara normal seperti sedia kala. Kalau sekarang kalau bebatuan diambil, tentunya pemadatan tanah akan mengeras dan tidak ada rongga-rongga untuk penyimpanan dan memfilter air itu sendiri, tentunya akan menjadikan lunaknya tanah di kaki gunung itu dan mudah terseret arus yang begitu deras menuju Kabupaten Mojokerto itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat ya Pak Yani, di daerah-daerah selatan termasuk Jatirejo, Gondang, arah ke Pacet banyak tambang loh Pak Yani. Iya, Iya kan? ya karena tambang batuan andesit itu
memang dianggaplah sebagai perekonomian yang menjanjikan, padahal itu sebenarnya tidak. Karena Mojokerto sebenarnya memiliki sumber daya alam hayati, bukan mineral. Mojokerto adalah sebuah kabupaten Gerbang Kertosusilo, di mana Mojokerto memiliki sumber pangan yang berkelebihan karena Majapahit adalah Gemah Ripah Loh Jinawe. Iya. Jadi Mojokerto itu sumber daya alamnya bukan mineral tapi sumber daya alam hayati semua. Sejarahnya seperti itu. Iya, Secara karena di Majapahit itu dulu dikenal dengan alas trek. apa itu? Alas trek itu adalah hutan yang subur. Hutan kalau sekarang di sektor kehutanan dibahasakan dengan hutan NKT, hutan nilai konservasi tinggi. Jadi kalau di zaman Majapahit, alas trek itu adalah sekarang hutan NKT, hutan nilai konservasi tinggi. Jadi Mojokerto itu memiliki sumber daya alam hayati yang luar biasa sebagai pangan. Tentunya orang Mojokerto nggak akan kelaparan karena tidak ada tambang. Lebih kalau untuk makan saja lebih. Iya, iya. Untuk sandang pun juga akan lebih. Tidak memakai istilah eksploitasi atau ngeruk bumi. Itu saya rasa orang Mojokerto sebenarnya Gemah Ripah Loh Jinawe lah. Sudah dari nenek moyang Sudah kita dari dulu. nenek moyang, karena itu sudah menjadi fitrahnya Majapahit. Majapahit adalah Gemah Ripah Loh Jinawe. Iya, iya. Terus dulu itu memang ada tanaman apa aja di hutan kita ini? Banyak. Di hutan kita itu ada kemiri, ada sukun, ada mente, ada berbagai macam lah komoditas-komoditas hutan termasuk nangka. Oh iya, saya juga lupa di Desa Jembul Kecamatan Jatirejo itu adalah penghasil kopi terbaik, adalah kopi Excelsa, dan itu terkenal sampai di perusahaan besar Mayora. Itu dari Dari Jembul, Desa Jembul, Jatirejo ya? iya, yang disebut orang dulu adalah kopi nangka. Iya, iya. Itu kopi terbaik, Itu sudah ada dari dulu. sudah ada dari dulu. Bukan Malah baru tanaman malah sekarang ini agak sedikit punah ya. Hmm, Termasuk kayak jamu mente itu nggak tidak ada mente tidak di sini. sedikit tapi punah. Apakah ada mente di sini di daerah Mojokerto terutama di Jatirejo dan sekitarnya? Kalau dulu banyak sekali, masih di situs Batu Umpak Jabung itu sampai sekarang masih ada dan banyak. Tapi sekarang sudah punah lah, tinggal beberapa pohon yang masih ada di situ. Jadi memang dulunya mente banyak di sini. Banyak, Kemiri juga banyak ya? kemiri Pak? banyak. Justru malah Mojokerto ini menjadi sewindunya dunia, penghasil biji mente terbaik dunia, termasuk biji kemiri. Dari sini. Iya, Berarti bukan batunya yang bagus Mojokerto ini. oh enggak juga. Karena kan sekarang terkenal kalau daerah selatan itu tambangnya batunya itu yang paling bagus kan gitu. Makanya dikeruk. Kan gitu Pak ya? Ya sayangnya lah, sayangnya di situ karena mungkin tanda kutip pemerintah ya yang tidak sigap dan tidak mengetahui tentang kultur apa sih Mojokerto itu, bagaimana sih jadi orang Jawa khususnya Mojokerto, rasa kasih sayang dan cinta kasih terhadap sesama ataupun kepada apapun termasuk makhluk hidup yang ada. Kan kita sebenarnya nggak butuh pembangunan yang berlebih seperti ini. Yang sangat Apakah masif nggak ya. apakah nggak butuh bangunan? Butuh, tapi ini sudah berlebihan. Berlebihan, apalagi sedimentasi batu kalau saya dengar-dengar itu sudah keluar dari luar Jawa juga. Ini yang sangat memprihatinkan karena itu adalah titipan Tuhan, tatanan Tuhan sebagai penyangga ekosistem, di mana ekosistem air itu bisa menembus dalam tanah itu karena ada rongga-rongga yang berada di sedimentasi batuan andesit tersebut. Batuan andesita harusnya itu sebagai filter Sebagai ya. filternya, sebagai penampungnya. Iya, iya.
Coba sampean lihat sendiri pasir aja lah, gundukan pasir sampean siram air itu pasti disimpan akan gundukan pasir itu Pasir ya. dan dikeluarkanlah oleh pasir itu sedikit demi sedikit dengan warna yang jernih, Jernih. dengan rasa yang sehat, Iya. tidak keruh seperti sekarang. Iya. Oh iya, pemirsa. Saya kan memang asli Mojokerto. Warga asli Mojokerto yang dulu saya kecil itu Pak Yani. Sungai-sungai di dekat rumah saya itu bersih, jernih. Dulu namanya Bluron, nggih Pak Yani. Ya, Bluron, jadi anak kecil-kecil main di sungai, sungai besar. Terus apa Bluron tadi itu mandi di sungai. Itu dulu airnya bersih, enak dulu. Sekarang warnanya coklat itu kenapa ya Pak Yani? ya karena Alasannya karena apa? Faktor utamanya? ya faktor utamanya ada di yang saya sebut kaki su tadi ya, kaki sungai tadi. Bebatuan andesit yang berada di kaki gunung, di pinggir sungai, di mana itu sebagai filter penjernih air untuk keseimbangan keluar masuknya air. Kalau itu dihabiskan, secara otomatis kan pemadatan tanah itu terjadi. Sehingga kalau musim kemarau itu memuai, kalau musim penghujan seperti ini melembek Iya. dan tergelincir ke palung sungai dan dibawalah Lumpurnya itu mengalir ikut lumpurnya ya. itu sampai ke kota. Mari kita ingat di tahun 2004 Mojokerto, kota Mojokerto banjir sampai tebal 70 cm masuk ke dalam rumah. Itu bukan air tapi lumpur. Lumpur. Kalau airnya setahu saya waktu itu 1,5 meter, tapi lumpurnya yang ditinggal dalam rumah itu sampai 70 cm se Kabupaten Mojokerto. Iya. Pertanyaan saya, dari mana lumpur tersebut kalau nggak dari kaki gunung Iya, betul. Betul juga. yang dibawa erosi dari bekas-bekas tambang itu oleh aliran sungai yang tentunya menempat di Sungai Berantas. Iya, betul, betul. Dan pendangkalan Sungai Berantas pasti. Iya. Makanya harus sering ada normalisasi itu ya. Ya, bahasa normalisasi itulah bahasa gimana ya? Andaikan di Bukit Diring Selatan Mojokerto, kalau saya sebutkan mulai dari Kecamatan Trowulan sampai Trawas tadi, itu nggak ada eksploitasi batuan andesitnya, nggak akan terjadi itu lumpur sampai ke kota Mojokerto, ke Kabupaten Mojokerto. Iya. Gini Pak Yani, apakah kondisi lingkungan Mojokerto ini sama seperti Sumatera sekarang nih Pak Yani? Kalau melihat kerusakan sudah 50% kayak gini, saya sangat khawatir banget dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti Sumatera, tapi sangat mengkhawatirkan. Saya akan yakin 90% itu akan terjadi seperti Sumatera kalau regulasi yang dikendalikan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah, seperti ini, tumpang tindih nggak jelas, sehingga perizinan eksploitasi keluar tanpa melihat analisa dampak lingkungan hidupnya. Belum lagi pengundulan hutan yang ada di selatan Mojokerto itu sendiri juga sampai sekarang alih fungsi semakin masif lah. Iya. Tapi dampak terbesarnya banjir seperti yang di Sumatera, apakah misalkan di Mojokerto bisa terjadi, misalkan bisa terjadi ini, jangan sampai ya Pak Yani, Ya. apakah itu akibat dari pertambangan saja? Kalau menurut saya hanya dua sebab ya. Yang pertama adalah pertambangan di kaki sungai atau di hulu sungai itu. Yang kedua adalah pengundulan hutan. Alih fungsi hutan, yang mana hutan yang dulunya pepohonan, sumber daya alam dari pepohonan sekarang menjadi hutan jagung, hutan tebu. Ini itu rencana atau sudah terjadi Pak Yani? Setahu saya, karena saya orang hutan, itu di daerah saya ini luasan
pangkuan kerja kami ini ada 591 hektar ya hutan. Iya, iya. Itu sudah tebu yang sudah ada itu sekitar 300 hektar. Loh, ini sudah terjadi berarti. Sudah terjadi. Jadi alih fungsi lahan yang di mana namanya hutan ini adalah kumpulan dari pohon-pohon, Ya, sekarang jadi sekarang jadi hutan tebu. hutan tebu. Ya. Gila ya. Ya, sempat saya tanya ke cabang dinas kehutanan Nganjuk, juga saya tanya ke perhutani, kok ini kok ditanami tebu? Mereka bilang untuk swasembada gula. Itu siapa yang ngomong? Yang bilang waktu itu nama lengkapnya kurang paham ya, namanya Bu Endang. Beliau menjadi kepala cabang dinas kehutanan Jawa Timur yang bertempat di Nganjuk, meliputi Itu wilayah. orang dinas kehutanan. Iya, meliputi wilayah Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto. Sebentar. Ini orang dinas yang ngomong, bukan orang awam ya. Malah kepala dinas, Kepala dinas. kepala cabang. Semoga dengerin kepala dinas. Yang dimaksudkan hutan ini kan kumpulan pohon-pohon. Iya, yang jelas hutan adalah kumpulan pohon sebagai penyangga ekologi, penyangga ekosistem. Yang terakhir, hutan adalah benteng pertahanan daripada republik ini. Sehingga dengan mudahnya, dengan bahasa agroforestry, dengan bahasa swasembada gula, mengorbankan ekologi untuk dijadikan tanaman-tanaman tebu. Itu pun juga inisiasi dari perhutani Jombang ya. Dan ini saya juga mengalami kebingungan kalau saya melihat secara administrasi hukum itu ikut pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Ya. Dampak ekologi ke Mojokerto. Ya. Terus kalau ada sesuatu hal, misalkan ada masyarakat Mojokerto ngambil kayu satu batang yang memenjarakan Polres Kejaksaan Mojokerto. Ya. Sedangkan hasil hutan, pendapatan sumber daya hutan yang dari situ Ngambil Jombang. perhutani KPH Jombang yang menikmati. Gitu. Lalu pemerintah daerah Mojokerto ini apa yang didapatkan dan sampai di mana beliau tahu bahwa itu adalah wilayah administrasi hukumnya. Tapi pernah nggak Pak Yani ngobrol sama pemerintah yang terhormat Mojokerto ini? Pernah nggak? Pernah. Waktu itu saya diajak ngopi bareng sama, kalau saya nyebut, Gus Bapak Bupati Mojokerto, Pak Bara. Pak Bara ini, Pak Bupati ini, dengarkan baik-baik ini. Ini pernah memang ya? Iya, ngobrol. saya datang ke rumahnya. Karena ini pembahasan malam. penting ini, Pak. Saya ingin memberikan masukan bahwa reforma agraria atau otonomi daerah ini ada kesempatan tentang perubahan aturan kehutanan, di mana saya waktu itu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 287 adalah perhutanan sosial. Malah dari beliaunya, sampean ngajak ngelawan negara. Saya ngelawan negaranya yang mana kan gitu. Loh. Melawan negara yang Ya. bagaimana maksudnya? Nah, Itu ada aturannya. ada aturan kalau dulu di saat Siti Nurbaya itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 287. Ya. Kalau sekarang Raja Julianto ini kalau setahu saya malah dipertajam di 149 sebenarnya. Yang menentukan apa itu, Pak? Yang menentukan program perhutanan sosial. Jadi artinya masyarakat Mojokerto boleh mengelola hutan yang harusnya difasilitasi pemerintah daerahnya untuk akses perizinan, dan tentunya nggak hanya izin, tapi pendidikan, pengetahuan, wawasan tentang pengelolaan hutan itu sendiri. Sebentar, apakah termasuk tebu itu juga? Karena kan ketahanan gula mungkin programnya pemerintah sekarang itu mengakibatkan ada aturan baru yang bisa mengalihfungsikan untuk hutan, bisa ditanam jagung atau tebu itu, Pak Yani? Enggak juga. Jadi kalau saya menyampaikan reforma agraria itu kan memang ada kawasan-kawasan hutan yang dikeluarkan.
selagi itu masih dalam kawasan hutan, itu nggak akan boleh dijadikan tanaman tebu sebenarnya. Jadi kalau memang itu diperbolehkan, tentunya harus dikeluarkan dari kawasan hutan dong. Iya, iya, betul. Jadi keputusan Menteri Kehutanan ini dikeluarkan karena mungkin untuk ini dan lain sebagainya, swasembada gula, keluarkan dulu dari kawasan hutan, biar nggak Iya, tumpang tindih. biar nggak tumpang tindih aturan. Kalau statusnya ini masih kawasan hutan, dijadikan tanaman tebu, berarti alih fungsi dong. Iya, iya. Padahal kalau untuk jagung dan lain-lain masih ada tanah LSD. Iya, untuk jagung, untuk tebu ada Iya, LSD. ada LSD. Apa mungkin karena lahannya kurang? Makanya harus dikeluarkan dulu ya, Pak ya. Iya, makanya harus dikeluarkan dulu. Makanya nih sekarang kan lagi ribut tentang reforma agraria, di mana desa masuk kawasan hutan, ada yang tumpang tindih, sawah terbuka masuk kawasan hutan masuk ke desa. Ini yang regulasi sangat membingungkan bagi masyarakat hutan. Jadi tidak ada upaya memberikan payung hukum yang jelas dan tegas. Kalau memang hutan, ya tentunya harus dihutankan. Kalau memang itu dijadikan LSD, mungkin pertimbangan-pertimbangan dari analisa dampak lingkungannya ada dong. Iya, Nggak mungkin nggak. tidak langsung serta-merta langsung dialih fungsi saja kan. Ya, Ya, ya. Karena kan mengingat ya kasus apa bencana alam yang bukan kasus, bencana alam yang baru-baru ini kan memang kalau saya lihat itu bukan dampak dari tambang. Kalau saya lihat dampak dari tambang ini kecil. Alih fungsi hutan ini sebenarnya yang dampak yang paling besar ya Pak ya. iya, ya termasuk pemanasan global ya, sehingga ekosistem eh, air hujan juga besar nih karena pemanasan global. Bukan serta-merta air menumpuk di langit, enggak, tapi karena uap bumi semakin panas dan mengakibatkan tidak seimbangnya uap yang dari gunung dengan uap dari laut, sehingga terjadilah eh, bencana besar, banjir bandang, puting beliung, longsor. Ini karena tidak memahami bahwa ekosistem air ini ada. Nek cari wong Jawa biyen niku banyu iki zat paling sakti. Ya, Iso silem sak jerone bumi, iso mabur sak dhuwure langit. betul, betul. Nanti ini yang harus dijaga oleh semua pihak lah, tidak mengandalkan pemerintah, tapi tentunya pemerintah juga harus melakukan Pengawasan lah, pengawasan, karena kontrol itu penting. negara ini dibentuk penyelenggara itu kan controlling. Iya, Mereka sebagai kontrol, ada di situ ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian Kehutanan. iya, Harusnya mereka yang harus bisa kontrol bagaimana cuaca. Ini kan justru peralatan lebih canggih lah, iya, pemerintah harusnya tahu. iya. Terus gini, kita ngomong pengawasan terkait di luar dari itu kan wilayahnya kehutanan, gitu. Hmm. Eh, pemerintah daerah apakah juga melakukan pengawasan terkait yang tadi itu lokasinya di mana Pak? Yang hutan dijadikan ladang tebu Tebu. itu. Lokasinya ada di Kecamatan Trawulan, khususnya Desa Pakis, juga ada di Kecamatan Jatirjo, di Desa Lebak Itu Jabung. kan masuk kabupaten berarti ya. Iya, masuk wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto. Dan itu secara otomatis dampak ekologinya itu masuknya ke Mojokerto, ke Ya. Trawulan, ke Jatirjo. Dampak ekologinya Pengawasannya pemerintah bagaimana? selama ini mungkin karena pemerintah daerah kabupaten ini, ya mohon maaf dengan sangat, masih belum paham tentang regulasi kehutanan, karena tidak punya dinas kehutanan ada di provinsi. Tapi paling enggak Bupati Mojokerto bersilaturahmi lah Iya, ke dinas kehutanan provinsi Jawa Timur. Iya. Kan enggak jauh juga menyampaikan ke dinas kehutanan provinsi Jawa Timur tentang bahaya banjirnya. Tahun kemarin Desa Pakis itu yang semenjak saya kecil sampai sekarang nggak pernah banjir, tapi tahun kemarin sudah banjir. iya banjir loh Pakis. Karena apa? Di atasnya Pakis ini hutan seluas hampir 500 hektar ini sudah menjadi hamparan tebu.
Nah, tebu ini tanaman semusim dan tidak mau ada genangan air. Tentunya di dalam kawasan itu kalau ada genangan air pasti dibikinkan parit-parit, nek kata orang Jawa dikasih patusan, Iya. diarahkan ke bibir sungai air tersebut. Iya. Secara otomatis nggak ada stok air yang masuk di dalam tanah kawasan hutan itu sendiri. Terus gini, eh, intinya mereka ini kayaknya belum pernah komunikasi dengan provinsi ya terkait dengan hutan kita yang sekarang jadi ladang tebu itu ya. Iya, kalau saya melihat berita kemarin sih Pak Bupati sudah mendatangi divisi regional perhutani Jawa Timur ya. Beliau di sana juga saya lihat marah, begitu ruwetnya perhutani, begitu amburadulnya birokrasinya perhutani, beliau marah sebenarnya. Iya. Tapi salah sasaran. Iya. Kenapa seorang pimpinan pemerintah daerah berbicara dengan perusahaan yang notabene perusahaan itu adalah rival bagi kita? Betul. Harusnya kan Pak Bupati ini datang ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Iya. mempertanyakan terhadap Dinas Kehutanan Jawa Timur bagaimana ini dampak ekologinya dari kawasan hutan selatan Mojokerto ini sangat masuk ke Mojokerto, sedangkan Mojokerto itu sendiri tidak dapat apa-apa dari pendapatan sumber daya hutan. Iya. Kalau ada longsor, bakaran hutan, Kita hanya dapat getahnya lah intinya. pencurian kayu yang diminta oleh perhutani Pasuruan dan Jombang Memproses. untuk memproses getahnya saja. Iya. Mojokerto yang dapat. Sedangkan pendapatan sumber daya hutannya dinikmati oleh perusahaan perhutani Pasuruan dan Jombang. Iya. Iya. Kan nggak adil juga. Iya. Betul. Betul. Pak Bupati, izin Pak Bupati. Ini kayaknya harus belajar di Pak Ahmad Yani. Karena jangan sampai protesnya besok-besok, marahnya besok-besok salah sasaran lagi kan gitu. Eh, Terus Pak Yani, tapi pernah nggak maksudnya berbincang-bincang tentang harusnya jenengan ini datang ke dinas ini, ke dinas ini, pernah nggak bahas itu memang sebelumnya dengan Pak Bupati? Kalau saya secara pribadi kan selaku penyuluh kehutanan swadaya masyarakat ya yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sehingga saya ingin meluruskan. Tapi apalah daya, karena saya adalah sosok orang hutan, petani hutan, Ya, mungkinkah sosok bupati percaya dengan seorang petani kan? loh, harus mereka bisa jadi bupati karena pilihan kita. Harus dengarkan, Iya. wajib mendengarkan itu, Pak Yani. Harus itu wajib. Kalau memang itu diperbolehkan ya, ya mudah-mudahan lah. Mungkin beberapa hari ini aku ingin bersilaturahmi Ya, untuk menyampaikan, ayo Kabupaten Mojokerto mencari pendapatan sumber, mencari PAD-nya dari PSDH, dari pendapatan sumber daya hutan yang ada di selatan Mojokerto. iya, Karena itu sah. Maka Bupati Mojokerto mohon dengan sangat memfasilitasi masyarakat-masyarakat pinggir hutan di mana saat ini lagi mengalami kemiskinan ekstrim ya. Tidak sedikit masyarakat Mojokerto seperti saya sendiri ini berKTP Mojokerto, RT RW ada, tapi rumah tinggalnya ada di kawasan hutan negara. oh iya, Tidak sedikit ada di Gondang, desa Ngembat kalau nggak salah itu ada 12 rumah yang KTP-nya jelas, RT RW-nya, tapi itu di dalam kawasan hutan kawasan negara. hutan. Banyak Kawasan ya, Pak? banyak sekali Mojokerto Selatan, saya rasa banyak rumah-rumah yang ada di kawasan hutan negara. Dan tragisnya dipandang sebelah mata oleh pemerintah desa bahwa orang-orang yang berada di kawasan hutan itu seolah-olah bukan masyarakatnya itu. Iya, Seperti saya sendiri ini, ya mohon maaf, bukan saya berharap, nggak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah karena
dianggap saya adalah orang yang hidup di hutan, padahal di situ ada RT RW-nya. Iya, iya. Eh, apa ya Pak Yani? Mungkin bisa kira-kira saran aja Pak Yani ya. Sering-sering demo Pak Yani. Kayak kemarin pemirsa, tahun 2020, kalau nggak salah 2020, Ya, Pak Yani ini sempat demo loh di Jakarta. Tapi itu bukan terkait alih fungsi hutan ya itu. ya Itu terkait terkait tambang gitu. penolakan tambang batuan andesit ya waktu Dan itu. itu dengar sama pusat loh. Daerah, Jadi kabupaten, sampai provinsi nggak mendengar. Itu karena gimana ceritanya Pak Yani? kayak ya karena mata batin saya melihat eksploitasi besar-besaran dan mendengarkan rintian Ibu Pertiwi ini untuk diperhatikan, saya memperhatikan itu sampai jalan kaki ke Istana Negara untuk mewadulkan tentang eksploitasi yang berlebihan. Ya, ya. Itu. Tapi pernah ke gubernur, Pernah juga saya datang ke nggak didengar. kantor kantor gubernur, nggak didengar. Waktu itu juga dibantu banyak teman-teman yang datang ke kantor gubernur juga nggak ada respon, sehingga semakin tahun semakin terancam, semakin tahun sampai sekarang ini kalau melihat cuaca seperti ini sudah was-was terus, banjir nggak, longsor nggak. Kalau dengar baru kemarin di Pacet ada banjir juga, dan itu semakin meningkat. Tidak kok Semakin setiap tahun menurun banjirnya, enggak. Setiap tahun semakin semakin meningkat, tahun semakin meningkat, semakin meningkat. Kalau ini enggak dihentikan penggundulan hutan, tidak dihentikan eksploitasi penambangan, ya itu tadi 99% bisa jadi kayak Sumatera. bisa jadi kayak Sumatera. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Iya, Pak Yani. Ya, Tapi awal mulanya dulu Pak Yani memang mau apa demo lah, katakanlah demo itu terkait tambang itu kenapa sih sebenarnya Pak Yani? Apa nggak bisa diomongkan dengan pemerintah Forkopimda kayak camat gitu, apa nggak bisa waktu itu? Tapi sudah sudah, pernah ngomong. sudah. Bahkan yang saya bawa ke Jakarta itu ada berita acara kesepakatan antara pemerintahan desa ya waktu itu. Ada berita acaranya. Mereka dari Karang Taruna, kepala desa, BPD, kami sendiri ini menolak. Dan ini kami laporkan ke kabupaten waktu itu juga nggak ada respon. Alasannya apa? Itu menyampaikan bersurat resmi, Resmi bersurat, nggak dijawab. nggak dijawab. Pernah langsung datang ke sana, Iya, nggak temui. nggak ditemui. Terus setelah dari Mojokerto kita tingkatkan aksi demo ke gubernur, yang katanya saya dengar-dengar Mojokerto menyampaikan bahwa itu ranahnya provinsi kalau soal tambang, Ya, iya betul. SDM ya. SDM-nya provinsi. Kalau saya ke gubernur jawabannya itu ranahnya pusat, sehingga saya Ditempo. berpikir harus ke Jakarta ini. Kenapa nggak lapor ke polisi waktu itu? Ngirim laporan tentang tambang itu ilegal atau legal akhirnya? Ilegal, itu Kenapa nggak ilegal. dilaporkan di Polres waktu itu? Atau ke Polsek dulu lah? Saya rasa kalau lapor ke Polsek, saya sendiri juga eh, mengalami tekanan ya dari, ya tidak tahu ke oknum ya, Maksudnya tekanan. tekanan Tekanan ini tekanan dari oknum polisi. saat itu Saat itu ini saya diminta tidak menolak itu sampai diintimidasi, sehingga menguatkan pikiran untuk lari dari rumah. Sebenarnya nggak ada tujuan ke Jakarta, lari dari rumah karena ketakutan, dan di tengah perjalanan baru saya putuskan harus ke Jakarta. berarti dulu pernah ada intimidasi Banyak soal intimidasi, baik saya secara pribadi maupun keluarga. sampai ke dari pihak aparat atau warga sama-sama warga sipil. Ada yang dari warga sipil, ada juga dari aparat, dari khususnya dari waktu itu dari Polsek lah, Oh, ada juga dari Polres. Nah, nggak tidak perlu apa-apa. Itu memang real ya. real. Karena slogan kita ini pemirsa, yang benar katakan benar, yang salah tetap katakan salah. Itu intimidasinya sebelum jenengan berangkat ke Jakarta ya Pak Yani? Sebelum, setelah saya datang dari
dari Surabaya waktu setelah aksi demo di Surabaya, pulangnya itu sudah tiap hari kena teror dan terus sampai terakhir saya lari karena ada ya rencana jebakan lah. Saya mau dijebak. Apa itu Pak Yani? Ceritakan nggak apa-apa. Sempat Ceritakan. saya dorong mereka itu mau naruh sabu-sabu di saku saya dan terlepas. Dan seketika itu saya yang lari. Aduh. Lari Itu posisinya di mana? Di rumah. di rumah, tepatnya di depan rumah yang saya sebut sebagai base camp atau tempat ngeposnya kawan-kawan yang pemerhati lingkungan juga. Kakopen tadi ya. Ya, Dari itu dari pihak aparat ya. ya, Sempat mau dijebak seperti itu ya. ya, Jadi memang sebenarnya sangat-sangat bahaya sih tindakan yang diambil sama Pak Yani ini. Karena Pak Yani ini aktivis lingkungan yang sekarang disebut sebagai orang hutan tadi itu. Di mana notabene di daerah-daerah sini banyak sekali penambang ya Pak Yani ya. ya, Dan itu pasti dianggap Pak Yani sebagai musuh, pemberontak. Dan apalagi penambang-penambang yang masuk ke daerah Mojokerto Selatan bukan warga sini kebanyakan. Pemodalnya itu dari luar. Dan itu gajah-gajah semua. Setahu saya. Tapi Pak Yani, eh, intimidasi itu hanya terjadi di jenengan saja atau sampai ke keluarga Pak Yani? termasuk keluarga. Waktu saya berangkat ke Jakarta itu, istri sering telepon, ada ancaman yang orang yang tidak dikenal datang ngancam. Tahu-tahu ada yang tahu pakai seragam doreng. Ada juga. Iya, tapi nggak tahu nama siapa, nggak tahu, cuma Iya, iya. setelah datang pakaian preman, beberapa hari lewat pakaian doreng Dengan orang yang sama. dengan orang yang sama. Itu tahun 2020 ya, 2020. yang masih jadi aktivis untuk memerangi tambang ilegal dulu ya. Iya, Tapi akhirnya dikabulkan ya Pak Yani ya. Akhirnya kan jadi tersangka itu. iya, alhamdulillah waktu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi anehnya tersangka itu nggak berkelanjutan ke pengadilan, cukup ada di Polres sebagai tersangka. Setelah itu sudah selesai. Dia masih SP3 dicabut, nggak tahu naik. itu SP3 atau bagaimana. Setahu saya dia tersangka, beberapa bulan nambang lagi kan. Loh, di lokasi yang sama. Iya, Woi, dengar ini. Dengar. Ini kadang gimana ya? Apakah Indonesia memang harus seperti ini? Kalau sampai terjadi banjir bandang kayak di Sumatera, terus siapa yang harus tanggung jawab kan gitu? ya, Padahal tujuannya bagus loh. Kita ini tahun 2020 belum ada kepikiran pasti bakal terjadi banjir bandang seperti ini. Dan di mana banjir setiap tahun ini bukan semakin menurun intensitas bahayanya. Setiap tahun tuh semakin naik di daerah kita ini. Yang bermain ternyata aparat juga. Jadi memang real ya Pak Yani ya. Aparat saya minta tolonglah. Jangan sampai seperti ini. Karena efeknya nanti nih, oke, kalau katakanlah pertambangan itu untuk pembangunan. Tapi lebih besar mana yang harus kita perhatikan antara nyawa orang atau pembangunan. Karena kalau sudah terjadi seperti di Sumatera, nyawa itu nggak ada harganya. Dan uang yang kita dapat dari pertambangan itu nggak ada harganya juga. Karena apa ya, sebagai aktivis lingkungan memang nggak ada bayaran sebenarnya. Ya Pak Yani ya. nggak ada. Apakah Jadi ada bayaran ini Pak Yani? nggak ada. Ya cuman didasari dengan eh, ketulusan dan keikhlasan demi keselamatan bangsa dan negara, sehingga sampai detik ini pun saya juga mohon maaf ya, saya bukan orang yang berpenghasilan sebenarnya. Jadi kehidupan saya sehari-hari itu kalau musim kemarau ya menyemai biji-biji pohon, Ya. kalau musim penghujan gini ya saya tanam sendiri. Saya nggak pernah berharap
bantuan bibit atau dari pihak pemerintah atau enggak. Saya dari tangan saya sendiri menyemai, dari tangan saya sendiri saya menanam. Yes, tahu saya apa yang harus saya tanam di situ. Ada sukun, ada biji mente, ada ringin, bambu. Iya, iya. Ini saya tanam di pinggir-pinggir sungai, saya tanam di hutan lindung, bahkan hutan produksi yang memang masih botak itu saya tanami. Yo, walaupun saya dianggap banyak orang bahwa saya ini, banyak yang menganggap saya ini orang gila, orang orang nggak waras, nggak kerja, kerjaan ini nanam-nanam pohon tok, untuk kebutuhan hidupnya bagaimana. Tapi alhamdulillah nggak pernah kelaparan, nggak pernah merasa bahwa miskin, ya ada aja lah, selalu cukup. Saya hidup tidak harus berlebihan tapi cukup. Ya, maaf pemirsa, sampai kadang tuh apa ya, mau menangis nih. Eh, karena saya ingat dulu waktu saya masih kecil nih pemirsa, di daerah tempat saya itu benar-benar asri loh, di Jaterjo itu. Tapi karena memang mungkin dulu memang tidak terasa, setahun, 2 tahun, 5 tahun, yang akhirnya saya sudah tumbuh besar lebih dari 20 tahun pertambangan berjalan di daerah Jaterjo, nggih Pak nggih. Saya merasakan sendiri, termasuk cuaca mulai panas, yang dimana kemarin bukit-bukit di daerah saya itu banyak, sekarang jadi kubangan air yang itu mereka menambang tanpa adanya reklamasi ya Pak ya. Ya, Itu kan sebenarnya kan sumber bencana juga, dan sering terjadi di bekas tambang itu orang meninggal. kecelakaan tenggelam, kecelakaan orang terjebur dalam lubang tambang yang telah ditinggalkan ini sering kali terjadi. Sehingga setahu saya di Kecamatan Jatirjo itu korban jiwa di bekas kubangan tambang itu udah 5 kali kalau nggak salah. Iya. Bahkan mendatangkan tim relawan untuk mencari, mengevakuasi. Ya kalau kita rasakan, saya juga lahirnya di Desa Sumengko, Kecamatan Jatirjo ya. Kalau ngomong asri, dulu Sumengko itu sangat asri. Ya. Apalagi ke Jatirjo. Air sungai jernih, standar normal, nggak pernah besar, airnya nggak pernah kecil. Iya. Musim kemarau, musim penghujan selalu standar. Betul. Dan di situ banyak ikan-ikan lokal. Dulu kalau saya nyari ikan untuk makan itu pakai cara anyaman bambu yang diseserkan, itu sudah dapat. Sudah dapat lo dulu. Sekarang nggak ada sungai yang ada ikannya. Iya. Karena kalau kemarau kering, nggak ada airnya. Itu kan sebenarnya kan sudah pertanda alam. Tanda. Pertanda alam. Cuman kita ini mungkin karena terlalu ego, terlalu serakah. Jadi seakan-akan oh masih baik-baik saja, masih baik-baik saja, dan dianggap normal. Padahal itu sebenarnya nggak normal. Alam nggak seperti itu sebenarnya. Ya enggak, kalau sumber-sumber mata air yang ada di kaki gunung itu masih normal, secara otomatis terkontrol secara alamiah. Sungai-sungai tersebut di kala musim penghujan pun nggak akan menakutkan Ya. arusnya. Di kala musim kemarau itu nggak akan pernah kering, tetap ada air di situ. Kalau sekarang, Kalau hujan ini kalau akan hujan besar, sangat besar arusnya, kalau kemarau petani pada berebut air. untuk irigasi pertaniannya. Tidak sedikit sawah-sawah yang dilindungi itu tidak mendapatkan
suplai irigasi dari Subdas Berantas itu. Ya. Sehingga petani hanya bisa nanam padi dalam 1 tahun 1 kali. Kalau dulu 1 tahun di Kecamatan Jatirejo itu 1 tahun bisa 4 kali panen padi. Iya, dulu 4 kali panen padi. Paling enggak 3 kali padi, 1 kali jagung biasanya. Betul. Kalau sekarang nggak mungkin. Kalau sekarang 1 tahun bisa tanam padi hanya 1 musim karena faktor air, kerusakan irigasi, dam-dam yang rusak karena pertambangan yang gantung, itu yang nggak fungsi saat ini. Eh, apa warga sekitar daerah sekitar tambang itu mereka setuju, Pak Yani? Kok maksudnya apa hanya segelintir orang yang nggak setuju kayak Pak Yani begini yang nggak setuju? Kalau melihat ini ngomong di desa saya, kalau melihat berita acara yang ditandatangani berbagai elemen lembaga masyarakat mulai dari Karang Taruna, PKK, BPD, LPM waktu itu menolak adanya tambang itu, saya rasa masyarakat semua itu menolak. Masyarakat menolak. Menolak sebenarnya. Cuman ya propaganda dari pengusaha itulah, ada yang dikasih duit sehingga mereka mau tanda tangan setuju, di sisi lain kemudian hari menolak lagi. Jadi masyarakat itu selalu menjadi kebingungan dengan adanya perusahaan-perusahaan ekstraktif yang seperti itu sebenarnya. Iya. Cuma mereka nggak akan berani melawan, mereka nggak akan berani menolak secara terang-terangan karena ya banyak intimidasi lah. Hal yang kecil saja. Kadang-kadang ada yang bilang kalau menolak tambang kalian nggak dikasih bansos dari pemerintah. Siapa yang ngomong seperti itu? Iya, Aparat desa. oknum perangkat saja, beberapa perangkat yang bilang seperti itu ke masyarakat, dan masyarakat ya ketakutan juga. Jadi rata-rata memang dari maksudnya mulai dari atas sampai bawah yang mereka punya power ini melakukan intimidasi ya. Iya, ya memang propaganda untuk adu domba dan intimidasi. Kalau mau dikasih uang 100-200 ya tentunya diam, tapi kalau menolak ya tentunya mereka akan serang. Padahal sebenarnya pemirsa dapat 100-200 ribu, tapi mereka tidak pikir panjang. Karena sesuai konteks kita di podcast ini nih, dampak lingkungan terkait kerusakan lingkungan ini sangat-sangat bahaya. Seperti yang saya bilang tadi, uang yang kamu dapat 100-200 besok kalau misalkan terjadi bencana alam tidak akan ada apa-apanya, tidak ada bandingannya sama sekali dengan bencana itu. Jadi saya lihat yang terjadi di Sumatera itu Pak Yani, jadi sampai orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, menangisnya mereka yang aduh, sampai beberapa kecamatan rumah mereka, harta benda mereka hilang total. Ya kan hal-hal sepele yang kalian anggap harta yang kalian dapat 100-200 ribu itu bisa menolong kalian hanya untuk 1-2 minggu paling mentok. Tapi ke depan anak cucu kita yang menanggung kerugiannya. Pak Yani, Ya, kalau boleh Pak Yani, saran-saran apa sih terkait kerusakan lingkungan biar nggak terjadi, mulai dari alih fungsi lahan hutan menjadi ladang tebu jagung dan lain-lain, dan juga alih fungsi mungkin lahan LSD yang dijadikan tambang itu. Saran-saran apa sih ke pemerintah yang mau jangan sampaikan? ya tentunya pemerintah harus memiliki ketegasan ya terhadap
Poin kuncinya adalah di penetapan status kawasan-kawasan tersebut. Maksudnya kawasan ini kawasan industri, kawasan LSD, ini kawasan pemukiman, ini kawasan hutan, itu harus ditempatkan dulu Ya. sesuai RT RW-nya, Ya. tata ruang wilayahnya. Tentu jawabannya kalau kita berbicara itu adalah reforma agraria. Harus sesuai undang-undang pokok agraria tahun 60 itu. Ya. Agar mereka ini memiliki payung hukum yang jelas dan tegas. Ya. Kalau mereka sudah dikasih payung hukum, tentunya di dalam baik perizinan ataupun surat apapun tentunya ada aturan. Ya. Kalau mereka melanggar, cabut, Ya. kasih tindakan. Kalau mereka sudah patuh pada aturan, ya jalankan sesuai aturan. Itu dari pemerintah. Harusnya pemerintah yang selaku penyelenggara negara kan. Tapi penegakan kan di aparat. Penegakannya di aparat sebenarnya. Amburadulnya di sini seolah-olah negara ini dikuasai oleh kepolisian. Ya. Merasa menjadi penegak hukum semua lini, semua sektor. Ini dicakup semua oleh kepolisian. Ya. Dia nggak paham ada polisi hutan, dia nggak paham ada ini semua Ya. persoalan walaupun di dalam kawasan hutan yang menangani kepolisian polsek. Di mana polsek tidak mengerti tentang kehutanan. Ya. Sehingga menempelkan pasal terhadap pelanggar-pelanggar ini ya disamakan, lebih-lebih dilihat kalau ini orang miskin kasih dan tidak tahu hukum kasih pasal seenaknya. Gitu ya. Iya, kalau mereka yang melanggar di dalam kawasan hutan ini pengusaha, ya tentunya pasalnya disembunyikan. Ya, contoh tadi yang mengelola perusahaan Jombang dan Pasuruan yang diminta itu Polsek Jatirejo atau Polres Mojokerto untuk memenjarakan rakyatnya sendiri karena mereka tahunya adalah pasal pencurian, bukan kerusakan hutan. Dia nggak paham tentang hutan. Betul. Sehingga sebenarnya kalau aturan perundang-undangan yang seharusnya adalah Gakum Kementerian Kehutanan atau Polhut yang memberikan pergerakan, memberikan edukasi ya, tidak serta-merta orang melanggar hutan langsung dipenjarakan, kan harus ada kajian ekonomi juga. Ya minimal dikasih edukasi lah, mengelola hutan itu seperti apa. Jadi tugas daripada yang disebut petani hutan itu jelas-jelas tugas ekologi. Ekologi baru berbicara ekonomi. Betul. Kalau petani sawah di LSD, mereka sah-sah saja ngomong ekonomi. Tapi kalau kami sebagai orang hutan, yang kita suarakan dulu adalah ekologi, ekosistem. Baru yang terakhir baru berbicara ekonomi. Saya rasa itu yang harus dilakukan, aturan regulasinya pemerintah. Sehingga sosialisasinya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah daerah kabupaten, mbok yo dikasih tahu lah. Atau dikembalikan lagi seperti dulu kabupaten punya dinas kehutanan, lebih bagus. Sekarang perizinan kehutanan ada di pusat, dibatasi di provinsi. Endingnya apa ya? Penebangan secara liar yang dilakukan oleh mereka dan dibackingi oleh oknum. Karena apa? Pemerintah daerah tidak tahu, dibutakan. Pemerintah setingkat kabupaten dibutakan tentang hutan. Betul. Hingga sayang banget lah. Jangankan orang pada umumnya, sekelas Pak Bupati Mojokerto itu sendiri, waktu ngobrol sama saya, menganggap bahwa perhutani adalah polisi hutan. Pada umumnya, kalau saya dengar 80% orang, perhutani adalah dinas kehutanan, perhutani adalah
Polhut. Ya. Padahal setahu saya dulu perhutani waktu masih adanya BUMN, perhutani adalah BUMN. Ya. Nah sekarang BUMN nggak ada. Ya. Perhutani ikut siapa? Perhutani itu di bawah naungan apa sebenarnya? Kalau dulu sebelum Pak Prabowo ini di dalam naungan BUMN. Ya. Kalau sekarang saya masih belum tahu karena BUMN sudah nggak ada. Apa ikut Danantara, apa ikut perusahaan mana? Iya. Ini yang masih belum bisa dipahami. Dan karena status quo-nya kawasan hutan inilah yang menjadi korban adalah kawasan hutan itu sendiri menjadi eksploitasi besar, menjadi alih fungsi, sehingga aturan di dalam regulasi kehutanan ini tumpang tindih. Ada perusahaan dalam perusahaan, ada negara di dalam negara. Iya. Kawasan hutan menjadi alih fungsi lahan tebu, kawasan hutan menjadi alih fungsi tanaman jagung. Ya. Karena tidak tegasnya Kementerian Kehutanan ataupun Dinas Kehutanan Provinsi. Iya. Ya. Sedangkan pemerintah daerah nggak bisa disalahkan dong, karena pemerintah daerah yang pertama tidak paham tentang regulasi hutan, Regulasi hutan. yang kedua nggak punya kewenangan. Iya, betul juga. Tapi pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang ada di pinggir hutan. Iya. Jadi jangan hanya beralasan ini bukan ranahnya saya, ini bukan ranah saya. Ya kan? Iya, Kadang kan pemerintah gitu. ya pemerintah daerah kalau memang melindungi masyarakatnya yang di pinggir hutan, itu kan masih banyak nih. Mojokerto punya 7 kecamatan yang berdampingan dengan hutan. Mojokerto itu punya Kecamatan Trawulan, Jatirjo, Gondang, Pacet, Trawas, Dawar Blandong, Kemlagi. Ya. 7 kecamatan ini mereka hidupnya berdampingan dengan kawasan hutan. Iya. Dan 40% masyarakat Mojokerto yang ada di pinggir hutan memiliki kemiskinan yang ekstrim. Tidak sedikit masyarakat Mojokerto di pinggir hutan itu yang tempat tinggalnya tidak di tanah sendiri, ada dalam kawasan hutan. Itu yang saya bilang kemiskinan ekstrim di pinggir kawasan hutan. Alasannya apa kok bisa sampai miskin mereka yang hidup di berdampingan dengan hutan itu? Padahal logikanya ini Pak Yani. Contoh ada alih fungsi dari lahan hutan menjadi ladang tebu. Mereka pasti kan ikut menikmati hasilnya dong di situ. Ya, yang perlu diketahui untuk mereka yang menanam tebu di lokasi wilayah administrasi Mojokerto itu bukan orang setempat situ, orang luar daerah, orang Wonosalam, Jombang yang banyak masuk ke wilayah Mojokerto tanpa izin terhadap desa, terhadap bupati. Mereka merasa dapat pintu masuk dari perhutani Jombang. Jadi yang menikmati pendapatan sumber daya hutan yang ada di situ masyarakat Wonosalam Jombang, perhutani Jombang, tapi ancaman bencana banjirnya, ancaman longsornya mengarah kepada Mojokerto. Itulah yang tidak adil kalau saat ini yang saya rasakan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan oleh Bupati kita Mojokerto ini. Ya mudah-mudahan kalau ada waktu saya dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang lah terkait soal kehutanan. Ya bukan saya ingin menggurui atau enggak, tapi setahu saya, karena saya tadi sudah saya sebutkan bahwa saya ini hidupnya di dalam kawasan hutan. Saya tahu persis tentang batas-batas wilayah Kabupaten Mojokerto secara hukumnya, batas-batas wilayah perhutani, sehingga
sangat sayang kalau itu tidak diambil oleh Pemda Mojokerto untuk masyarakatnya sendiri. Iya. Ini dengar-dengar kan juga Pak Bupati ini juga punya tempat wisata ya, yang Ya, kerjasama dengan dinas kehutanan ya. dengan perhutani. Perhutani. Oh, Ya, dengan bukan perhutani dinas ya. kehutanan, dengan perhutani. Iya. Itu skemanya gimana sih pembagian hasilnya? Kalau sesuai dengan aturan kemitraan kehutanan perhutani produktif yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, sebenarnya ini aturan ya, Ya, aturan. 10% kepada perhutani, Ya, 90% kepada pengelola. ya, Lah, yang saya dengar kemarin dari beliau sendiri menyampaikan 30% pengelola, 70% perhutani. Itu dengan skema perjanjian kerjasama PKS. antara pengelola dengan administratur perhutani Pasuruan. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya, Divisi Regional Jawa Timur tahu nggak ini? Iya, Direksi atau Direktur Perhutani Jakarta tahu nggak ini? Kalau tahu salah, nggak sesuai aturan. nggak sesuai aturan. Iya, iya. Dan tentunya perjanjian kerjasama itu bukan sebuah perizinan. Ya, Bisa jadi itu sebuah kesepakatan jahat. Siapa yang dijahati? Negara. iya, Bukan yang dijahati, bukan siapa-siapa, negara yang dijahati. iya. Pendapatan ini belum tentu masuk ke kas Iya. perhutani atau ke kas negara. Apakah memang boleh hutan dijadikan tempat wisata? Dalam skema perizinan ada. Boleh ya memang. Ada. Jadi pengelolaan hutan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah hutan kayu, Ya, yang artinya ada tebangan kayunya. Yang kedua adalah pengelolaan hutan secara HHBK, hasil hutan bukan kayu, yang diambil buah-buahnya. Yang ketiga inilah jasa lingkungan, pengelolaan hutan secara jasa lingkungan. Jasa lingkungan ini pariwisata. berarti memang boleh dibangun kayak resort apa di hutan itu berarti boleh. Secara wisata tidak harus bangunan, karena sangat tidak boleh ada betonisasi di permukaan tanah kawasan hutan. Oke, jadi kalau bangun pun harus dari kayu-kayuan itu. Iya, bangunan semi permanen Permanen. dan Non permanen lah secara ya. alamiah lah. Iya. Toh wisata tidak harus di dalam gedung. Saya rasa wisatawan dari ya, kota ya, outbound iya, atau apa. outbound, mungkin petik-petik duren, petik buah. Jadi kemarin saya juga bantu teman-teman di Terawas itu membuat wisata petik madu ya, sehingga kita adakan stup-stup lebah beberapa kota, orang masuk situ diambilkan sedikit madu dengan tiket lumayan mahal itu, satu masuk petik madu itu 50.000, dapat madu hanya 1 sendok. Dulu. Belum lagi kalau pulang bawa 1 botol ya tentunya beli sendiri. Iya, iya, iya. Itu lumayan besar pendapatan dari budidaya madu liar. Iya. Sebenarnya memang yang dimaksudkan di peraturan itu boleh tempat wisata, wisata yang seperti tadi ini. Iya, konsepnya konsep Memang mengangkat apa ya, fitrahnya hutan itu ya seperti ini. kan Iya. gitu ya. Jadi bukan berupa peruntukan buat resort. bukan Maaf gini, Pak Yani, berarti yang di Pacet itu salah dong. Itu kan salah. masuk wilayah kehutanan loh itu. Salah. Kalau di Pacet bisa lihat banyak kafe-kafe yang berdiri di kawasan hutan. Tapi jelas, tanyakan ke Pemda. Pemda nggak mau tahu, itu bukan wilayah kabupaten. Padahal secara administrasi hukum jelas kabupaten kan. Iya. Tapi yang jelas mereka mau mendirikan itu atas dasar pengetahuan mungkin oknum ya dari perhutani, dan saya yakin itu ada kontribusi secara ilegal yang tidak masuk kas perhutani, nggak masuk kas negara, dan iuran saya dengar banyak, lumayan besar itu. Yang Pacet ini. Pacet, Trawas, 1 setan warung kalau nggak salah 1 bulan sampai mencapai 500.000 loh. Dan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Contoh di Ngembat, beberapa hari yang lalu saya datang ke Ngembat, ada rumah warga 12 rumah.
itu ditarik pungutan kalau rumah, hanya rumah saja, itu ditarik pungutan setiap bulan 50.000. Kalau rumah itu ada kandang sapinya, itu ditarik 150. Siapa yang narik? Nah, yang narik ini, waktu itu saya tanya adalah kepala dusun Ngembat. Dia juga menjabat ketua LMDH di situ. Saya kejar, saya tanya, Pak Paulo ini store kemana? Storenya ke perhutani, katanya sebagai pengganti kerugian perhutani. Kerugian apa? Nah, katanya selahan itu dipakai rumah, perhutani nggak bisa nanam kayu, kan nggak masuk akal. Masuk akal, bos. Dan dan beratnya orang yang numpang di tanah hutan negara kena pungutan 50.000 per bulan, hanya berapa meter persegi, kan orang yang sudah susah, Ya. membayar tempat tinggal juga mahal. Saya rasa mahal lah, 1 unit rumah bambu Ya. 1 bulan 50.000. 1 bulan Sampai 50.000, 1 tahun 600. Itu yang narik perangkat desa. Perangkat desa waktu itu kepala dusun. Kalau saya tanya, kepala dusun Ngembat sekaligus merangkap sebagai ketua LMDH. Iya. Jadi Pak Yani, terkait bencana nih, berarti sebenarnya dari hal kecil sampai hal besar pun negara kita ini memang morat-maritnya. Sangat carut-marut, khususnya di Kementerian Kehutanan lah. Iya. Regulasinya nggak jelas. Iya. Jadi kalau mereka menawarkan perizinan itu nggak kunjung diselesaikan, sehingga kalau saya bilang sekarang ini hutan adalah status quo, nggak ada yang Ya. istilahnya siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab tentang pengelolaan hutan ini. Perhutani kah, masyarakat kah, Iya. perusahaan apakah, ini lagi tumbang tindih, Iya. saling klaim. Masyarakat juga, ini sudah saya garap sekian tahun tanpa izin. Perhutani pun juga ngeklaim bahwa ini hutan negara adalah hutannya perhutani, sehingga saling terjadi saling emosional kekecewaan ya. Masyarakat juga kecewa karena merasa terbohongi oleh bukan saya sebut oknum ya, terbohongi oleh perhutani. Ya. Karena sejak tahun 2004 itu pakai skema PHBM, pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Setelah masyarakat nanam, merawat, tiba-tiba kayu ditebang perhutani, yang dulu dijanjikan bagi hasil nggak pernah serupiah pun masyarakat mendapatkan bagi hasilnya. Iya. Iya. Sehingga sekarang masyarakat pun juga enggan menanam pohon, karena nanam pohon suatu saat nanti kalau panen nggak dapat apa-apa. Iya. Kita ngambil malah kena tangkap. Ngambil pun juga kena tangkap. Iya. Jadi makanya sebenarnya masyarakat ini memiliki kesadaran untuk menanam pohon ya sebenarnya di hutan itu ya. Ya sangat keinginan banget untuk menanam pohon karena mereka tahu potensi. Iya. Hanya masalahnya kan nanti kalau kita nanam pohon kita nggak bisa manennya. Itu yang Iya kan? dikhawatirkan. Sehingga tuntutan saya adalah kepastian hukum terhadap masyarakat tani hutan, pengguna hutan. Ini kepastian hukum. Pastikan bahwa dia menanam, dia merawat, dia yang memanen, dia yang menjual. Iya. Terkait kontribusi ke perhutani kah, kontribusi ke negara kah, tanpa diminta mereka sudah ingin berkontribusi terhadap negaranya. Betul. Termasuk dia memiliki kontribusi lah, dia menanam, contoh menanam mente seperti jenengan. Iya. Itu kan ada kontribusinya. Jadi bisa mencegah tadi kayak banjir yang dari atas, ya kan? Kita kan cuma ngambil buahnya, kan gitu. Sebenarnya komitmen dari perhutani
untuk keberlangsungan hutan ini bagaimana sih, Pak Yani? Kayaknya kalau perhutani nggak ada komitmennya sebagai rimbawan ya. Kalau saya lihat mereka yang penting datang gajian ya sudah. Gitu ya. Dia nggak memikirkan tentang Kesejahteraan masyarakat, nggak maksudnya rakyat ada, nggak dipikirkan juga. nggak mungkin itu terjadi. Kan saya tadi sudah ngomong ya bahwa sistem PHBM itu adalah bagi hasil Ya, antara perhutani dengan masyarakat. Masyarakat hanya disuruh menanam, merawat. Setelah panen, perhutani nggak pernah memberitahu bahwa tanaman petani itu dipanen dan bagi hasilnya. Nggak pernah ada. Satu orang pun nggak ada yang dapat bagi hasil yang dijanjikan oleh perhutani. Sehingga kecewanya masyarakat di situ dilampiaskan dengan tidak menanam pohon. Karena kalau menanam pohon, mereka nggak dapat apa-apa. ya, Yang terjadi justru malah mereka menanam jagung di saat pratanam. Ini dikenakan biaya-biaya oleh perhutani. ada lagi seperti itu. Dengan bahasa sharing, dengan bahasa bagi hasil. Padahal sebenarnya jagung bukan hasil hutan, bukan kayu. Ya, Jagung hanya kebijakan. Tanaman semusim yang di hutan hanya kebijakan maksimal. boleh ya memang ya. Ya hanya Tanaman yang semusim itu. ya kebijakannya. Ya, saya bilang kebijakan itu maksimal 3 tahun. Oh, ada aturannya, Pak Yani? Ya ada. Selama itu masih hutan gundul yang sifatnya itu pratanam, mulai menanam pohon karena petani ini juga membutuhkan ekonominya ya, sambil nanam jagung, nanam cabai, sambil menunggu besarnya pohon. Kalau pohon ini sudah besar, tanpa dilarang pun mereka nggak bisa menanam. Iya. Karena nggak bisa. Karena Kalau misalkan sudah rindang sudah gini, rindang nggak bisa kan menanam. nggak bisa jagung tumbuh Iya, juga. tapi digantilah dengan panenan. Mereka nggak menanam jagung, nggak panen jagung, secara otomatis panen Kemiri, miri, panen sukun, sukun. panen mente, duren, apukat. Padahal itu nggak sepele loh hasilnya. Kenapa Iya, kok malah banyak ditebangi diganti dengan tebu? Yang dimana dampak secara ekonominya sebenarnya kan lebih banyak kemiri, lebih banyak mente. nggak. Apa karena mereka nggak mau nunggu? Dan juga dampak lingkungannya kan juga biar nggak terjadi banjir seperti di Sumatera kan gitu, Ya Pak Yani. mungkin dari pihak Kementerian Kehutanan maupun Perhutani tidak berpikir dan tidak tahu tentang ekologi, Iya, tentang ekonominya. iya, Yang bersumber mereka dari partai politik, mereka berpolitik dan tiba-tiba menjabat. iya, Apa itu ekologi, apa itu hutan, bagaimana cara mencari ekonomi. iya, Saya yakin semenjak dia belajar ilmunya politik. iya, betul. Kalau saya secara alamiah nggak sekolah, Iya, tapi mempelajari di dalam kawasan hutan. iya, Saya harus tahu kemiri satu pohon produksinya berapa kilo, harganya berapa. Saya harus tahu jamu mente dalam satu pohon dapat berapa kilo, harganya berapa. iya, Lalu saya juga harus tahu bentangan akar yang melebar untuk menjaga erosi. Saya harus tahu bahwa tutupan lahan, kanopinya hutan sudah sesuai standar iya, sebagai penyangga ekologi atau bukan. iya, Saya sebagai petani harus tahu itu. Karena saya tadi sudah bilang, saya petani hutan, itu yang saya depankan adalah ekologi, ekosistem, baru ekonomi tahun ketiga. iya, Jadi tahun pertama saya harus ekologi dulu. iya, Saya harus bertahan hidup karena ini demi menyelamatkan banyak orang, demi menyelamatkan bangsa dan negara. iya, Tahun kedua ekosistemnya, mulai kelembapan tanah, produksi serapan emisi karbonnya. iya, Kalau itu sudah tercapai, baru saya akan dijawab secara otomatis, bukan saya bertanya. iya, Jambu mente itu yang menjawab terhadap saya. iya, iya, Yani ini kamu tak kasih uang minimal 500.000 untuk saya satu pohon. iya, Bukan saya meminta, tapi jambu mente itu sendiri yang berbicara. iya.
Ini ada 50 kilo biji mente yang bisa kamu jual. Iya, betul. Betul. Karena satu pohon kan satu panenan sekitar 50 kilo. Ya, 50 kilo. ya 50 kilo. Dengan harga terendah 10.000. Iya, basah itu, kondisi masih Basah. basah itu. Itu artinya dalam satu pohon memberikan kontribusi 500.000 setiap 1 tahun. Iya, betul. Kalau lahan 1 hektar nampung 600 pohon, berarti nilai 300 juta per tahun. Iya, nggak sedikit loh itu. Banyak sekali. Kalau dikalikan 12 berapa juta seorang petani hutan di dalam kawasan hutan itu menyetak yang namanya rupiah. Betul, betul. Dan kalau petani hutan bisa mencapai target itu, tentunya nggak akan diam. Tentunya kontribusi terhadap negara ya juga harus, karena paham bahwa hutan negara tanahnya bukan milik. Iya, Ini hutan negara untuk negara. iya, Kami sebagai masyarakat hanya pelaksana, iya, melaksanakan ibadah dengan menjaga ekologi, menjaga ekosistem. iya, Ya tentunya kajian-kajian ekonomi ya juga harus dilakukan, karena apapun yang terjadi itu juga akan membuat pemerintah daerah, kabupaten itu sendiri menjadi memiliki produk unggulan. iya. Seperti sedia kala Mojokerto adalah sewindunya biji mente terbaik dunia. Sekarang Mojokerto nggak punya biji mente Nggak kan. punya, nggak punya. Sedangkan Mojokerto masih punya perajin-perajinnya, masih punya Pengrajin apa mente? biji mentenya, masih banyak. Mereka yang ngupas, mereka yang goreng, Tapi mereka ambil dari luar. mengambilnya dari pulau sebelah, dari NTT, dari Oh, Bima. gitu. Padahal dulu Mojokerto besar, Ya, pendapatan biji mentenya besar. makanya ini kan sebenarnya kan solusi untuk masyarakat dan juga pemerintah sebenarnya. Jadi kalau kita hanya berpikir penanggulangan banjir seperti yang terjadi itu hanya di hilirnya, itu salah. Kita harus berpikir ke hulunya. Harus kita apakan hulunya ini, yaitu hutan. Karena banjir besar yang turun di hilir itu sumbernya adalah dari hulu yang nggak benar. Jadi perbincangan saya di podcast ini dengan Pak Yani tadi saya agak menyentuh hati sih Pak Yani. Dan saya banyak-banyak belajar sebenarnya bagaimana tentang berpikir ekonomi tapi masih mempertimbangkan dampak lingkungan itu memang harus betul-betul kita pikirkan. Tetap di dentum.id, tetap salam sehat, salam untuk lingkungan, rahayu, rahayu, rahayu.